Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Kita tahu sendiri bahwa Xiaomi baru aja merilis Xiaomi T series terbaru mereka, yaitu Xiaomi 12T yang memiliki performa ngebut dan desain yang kece. Tapi nggak tahu HP itu bakal masuk ke Indonesia atau enggak. Namun kalau misalnya kita lihat si kakaknya, yaitu Xiaomi 11T, masih layak banget nih harusnya buat dipakai di tahun 2022. Dan yang penting harganya udah terjun bebas. Yap, ini dia Xiaomi 11T. Basically HP ini tuh memiliki bahasa desain ala-ala HP flagship karena terlihat looknya itu sangatlah premium. Tapi kalau misalnya kalian pegang, jujur li build quality HP ini tuh agak sedikit kurang karena bahan bagian belakangnya ini polikarbonat dan kalau misalnya kita tekan-tekan agak sedikit melembung. Untuk bagian belakangnya sendiri di sini untungnya doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas dik jari. Nah, perlu catatan untuk bagian belakangnya yang doff ini khusus warna putih dan juga warna satu lagi tuh warna apa ya? Saya agak lupa. Tapi kalau yang warna hitam yang pas sebelumnya kita sempat review dan unboxing juga, itu bagian belakangnya glossy jadi gampang banget ninggalin bekas dik jari. Kelengkapan HP ini juga bisa dibilang udah kayak HP flagship nih, yaitu ada satu bagian yang di-cut, yang lainnya nggak bukan jack 3,5 mm. Jadi kalian harus sediain konverter dari HP ini kalau misalkan pengen menggunakan jack 3,5 mm nya. Namun kalian nggak usah khawatir, tenang aja, di bagian paket pembelian sudah tersedia kok konverter jack 3,5 mm. Oh ya, ngomongin kelengkapan paket, jujur saya agak sedikit kecewa nih sama penjual HP ini. Jadi kan HP ini tuh saya beli second ya waktu itu di marketplace Facebook, dan aksesorisnya saya kira tuh awalnya ori. Ternyata KW. Saya juga baru notice setelah Mimin di sini tutorial ngasih tahu bahwa itu adalah adapter KW. Jadi ini juga bisa menjadi pembelajaran nih buat kalian yang pengen beli HP second. Jangan percaya dulu kalau misalnya adapternya itu bener-bener hampir sama seperti original. Kalian ketok-ketok dulu aja. Kalau misalnya kopong berarti itu KW. Dan bobotnya juga memang beda sih antara adapter original dan juga KW. Itu sih intinya. Sama satu lagi pas waktu di charging tuh yang adapter KW itu nggak fast charging 67 watt, cuman fast charging 18 watt aja. Dimensi HP ini juga kelihatan besar nih saat digenggam di tangan. Tapi keuntungan dimensi besar kayak gini, otomatis layarnya juga ikutan besar. Yap, ukuran layar HP ini tuh besar banget, yaitu 6,67 inch. Jadi buat kalian yang suka dengan HP layar besar, ini masuk ke kategori kalian pastinya. Nah, ngomongin layar, kualitasnya juga udah oke banget buat di tahun 2022. Karena panelnya pakai panel AMOLED 1 billion color dengan dukungan SDR10 dan juga beresolusi Full HD+. Jadi buat kebutuhan nonton film ini kelihatan cakep banget warnanya yang dihasilkan, dan detailnya pun juga kelihatan cakep karena detail banget. Oke, buat dipakai di outdoor, HP ini tuh juga kelihatan masih terang banget karena memang peak brightness-nya itu cukup tinggi, yaitu 800 nits. Refresh rate HP ini juga udah 120 Hz. Jadi buat kalian yang suka scrolling udah oke banget. Tapi sedikit catatan nih, kalau misalnya kalian aktifkan yang fitur 120 Hz, baterai HP ini tuh agak sedikit boros. Ngomongin soal baterai, HP ini tuh memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67 watt. Buat pemakaian sehari-hari aja, HP ini tuh bisa bertahan seharian penuh kalau misalkan penggunaannya buat daily aja. Tapi kalau misalkan buat main game seperti main game PUBG Mobile, sebelumnya sempat saya coba selama 20 menitan dengan settingan smooth ekstrim, baterai HP ini tuh berkurang sekitaran 9-10%. Tapi kalau misalkan baterainya memang penilaian kalian agak sedikit boros nih HP, ya maklumin ya. Soalnya umur HP ini tuh udah hampir 1 tahun. Bahkan udah 1 tahun loh kalau nggak salah. Soalnya Xiaomi 12T aja udah rilis, berarti HP ini udah 1 tahun. Nah, ngomongin soal ngegame, SoC HP yang dipakai ini bukan kaleng-kaleng nih, karena SoC-nya dipakai MediaTek Dimensity 1200 5G dengan pabrikasi 6 nanometer. Walaupun SoC ini umurnya udah hampir setahun lebih, tapi masih mumpuni banget dipakai di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat SoC tahun 2022 bapuk-bapuk bisa dikatakan, tapi SoC Dimensity 1200 5G ini nggak bapuk kok. SoC tahun lalu masih oke banget buat dipakai di tahun ini, bahkan bisa dipakai sampai 4 tahun ke depan. ya memang saya ngaklemnya agak kejauhan sih. Tapi menurut saya ini beneran loh, performa yang diberikan dari HP ini tuh enak banget. Bayangin aja deh, skor tujuhnya dapat di angka 506 ribuan, hampir setara dengan Snapdragon 860. wow,
Luar biasa bukan? Dan experience saat ngegame pun juga nggak usah ditanyakan lagi. Enak banget bro. Beneran, buat main game Genshin Impact settingan normal 60 fps lancar jaya. Tapi kalau misalnya kita mainnya udah lama sekitaran 20 menitan lebih, memang agak sedikit lumayan throttling nih FPS-nya. FPS-nya itu bisa drop sampai 45 fps aja. Namun itu menurut saya masih menjadi hal yang biasa ya, dan masih wajar banget kalau misalnya ada frame drop di sebuah HP. Soalnya kalau misalnya HP ini udah mulai panas, ya alias temperaturnya udah mulai tinggi ya, memang agak sedikit sering terjadi frame drop sih. Namun menurut saya itu tidak masalah. Oh ya, ngomongin temperatur, jujur li HP ini tuh nggak terlalu panas-panas banget menurut saya. Soalnya memang bobot HP ini cukup lumayan berat dan dimensinya pun juga cukup lumayan besar. Jadi bisa dikatakan penyebaran panasnya cukup merata ya. Beralih ke bagian kamera. Untuk kamera sendiri, HP ini tuh memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide, 5 megapiksel untuk lensa makro. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri beresolusi 20 megapiksel. Nah, buat hasil fotonya sendiri, jujur li ini udah cukup bagus banget menurut saya. Detailnya bagus, kualitasnya detail, dan juga pewarnaannya pun juga cukup kelihatan colorful. Walaupun memang ada beberapa kondisi seperti di malam hari, hasilnya itu kurang ya menurut saya, dan kayaknya membutuhkan cahaya lebih nih. Karena untuk kualitas fotonya bisa dibilang ya biasa aja dalam kondisi gelap. Tapi overall menurut saya ini udah lebih dari cukup buat HP sekelas 5 jutaan di zaman itu. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Xiaomi 11T di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kalau kita lihat cukup stabil ya teman-teman. Oke, dan hasilnya juga bagus sih dari pewarnaan dan juga detail. Fokusnya gimana? Fokusnya memang cukup lumayan bagus, tapi tidak terlalu bagus banget sih. Overall oke lah. Nah, kalau yang ini kita aktifin fitur SDR ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. SDR menurut kalian gimana? Cukup stabil juga kalau misalnya kita aktifin SDR, cuman warnanya agak lebih mantap aja sih. Oke, untuk hasil kamera depan kurang lebih seperti ini di resolusi Full HD plus. Ya, menurut kalian gimana? Bagus atau enggak hasilnya? Kalau dilihat sih di sini oke ya. Mungkin bisa kalian nilai sendiri aja. Di sini juga cukup stabil sih. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Xiaomi 11T. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat gimana hasilnya. Dan ini by the way kita rekam di resolusi Full HD plus 30 fps karena cuma mentok sampai 30 fps dengan Full HD plus aja. Jadi ya hasilnya mungkin bisa kalian nilai ya bagus atau enggak. Kesimpulannya, apakah HP ini masih worth it dipakai di tahun 2022? Jawabannya masih worth it banget. Di lain sisi performa dan speknya masih gahar, fitur-fiturnya juga masih bisa dikatakan bersaing banget untuk HP di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Seperti adanya fitur NFC, vibrator motor yang enak, dan kualitas speakernya yang benar-benar enak banget. By the way, untuk speakernya udah stereo ya, dan kualitasnya cakep kalau menurut saya. Jadi HP ini bisa dikatakan masih worth it banget lah dengan apa yang diberikan oleh spesifikasinya ini. Tapi ada sedikit catatan aja, kalau misalnya kalian pengen beli baru agak sedikit nanggung. Menurut saya mendingan ambil second aja nih HP. Soalnya harga HP second ini udah turun banget nih, bisa menyentuh di angka 3 jutaan kalau misalnya kalian lagi hoki. Dan menurut saya mendingan beli second aja lah daripada beli baru. Tapi ingat, ngeceknya bener-bener ya teman-teman, jangan sampai ketipu kayak saya. Bilangnya sih adapternya ori, tapi nyatanya pas waktu dicek KW. Emang Bang, tapi yang jelas HP ini tuh masih enak banget buat dipakai di tahun 2022, mulai performa, terus juga spesifikasi layar, desain, dan kameranya yang utama. Sama satu lagi sih, kecepatan chargingnya yang 67 watt. Masih agak jarang sih HP 67 watt buat tahun 2022 dengan harga segini. Yap, menurut saya Xiaomi 11T masih layak banget untuk kalian pinang. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa dan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengen nyentuh pengen kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Bagus ini HP.